Halo sobat ya, salam hebat luar biasa. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang artificial intelligence, di mana AI ini sudah menjadi merebak ya di seluruh dunia dan banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Tapi hari ini saya ingin membahas tentang 4 pekerjaan yang akan tetap bertahan di tengah-tengah gencar-gencarnya AI ini. Oke, selain satu ini. Guys, masih kita ini lagi banyak yang bicarain tentang AI gitu ya. Pak, wah kalau kita menguasain AI, kita akan jadi orang yang berhasil sukses. Kita akan jadi orang yang luar biasa gitu kan. Kalau kita menggunakan semuanya, ya kan pekerjaan kita dimudahkan dengan AI. Wah, kalau gitu kita kerja apa? Nah, itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya. Nah, teman-teman, ternyata ada 4 pekerjaan ini mungkin terkesannya pekerjaan tradisional, tetapi ini mungkin nggak bisa diubah sama yang namanya teknologi gitu. Ada beberapa hal yang mungkin memang pekerjaan-pekerjaan yang harus ada manusia di sana. Nah, ini dapat pekerjaan yang tetap bertahan dan tetap stabil teman, dan bahkan akan tetap berkembang ketika adanya AI ataupun enggak ya. Yang pertama yaitu pekerjaan kreatif dan artistik. Nah, ini jelas, ini kalau kita ngomong seni itu nggak bisa diubah yang namanya dengan AI, walaupun AI zaman sekarang itu bisa buat satu karya seni juga ya, bikin satu wallpaper yang bagus, satu karya seni yang bagus, gambar yang menarik, foto yang awalnya jelek bisa dirapikan, bisa jadi bagus, tapi tetap butuh sentuhan seni gitu teman-teman, dari sentuhan manusia. Contohnya seperti desain grafis ya, fotografer, sutradara film, itu tetap butuh ada ada dari sentuhan manusianya ya. Dan menurut saya itu sangat sulit ditiru oleh AI karena manusia punya emosi, punya jiwa seni. Nah, jiwa ini yang menurut saya nggak bisa digantikan oleh yang namanya AI tadi. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang seni, mungkin ada seorang pelukis lah, nah ada ini seorang membuat sebuah film dengan sebagai sutradara atau apapun itu, Anda akan dengan AI ini pasti akan terbantu, tapi pekerjaan ini akan tetap stabil, tetap akan ada walaupun AI akan semakin berkembang. Oke, jadi kembangkan sebagus mungkin kalau Anda di bidang seni, di bidang industri kreatif. Nah, itu jadi satu kesempatan yang bagus untuk kita untuk kembangkan usaha atau pekerjaan ini. Yang kedua teman-teman, yaitu pekerjaan di bidang pelayanan kesehatan. Itu udah pasti dong. Kalau kita bicara ada nggak sih orang yang mau dirawat ketika dia sakit itu sama robot itu? Kayaknya jarang gitu ya sekarang ya. Kita nggak tahu, mungkin 10 tahun 15 tahun lagi. Tapi menurut saya ke depan pun, walaupun nanti ada kecerdasan buatan atau AI ini bisa menggantikan posisi seorang dokter gitu ya, tapi manusia tetap butuh kok ada sentuhan emosional di sana, ada sentuhan ketika kita ngobrol sama orang itu berbeda ya kan. Dan ketika kita misalnya diterapi secara fisik itu kan beda sekali dengan kita diterapi oleh artificial intelligence gitu ya, sama robot itu pasti beda sekali. Jadi keterampilan seperti dokter, perawat, tenaga medis menurut saya tetap dibutuhkan ya di masa-masa AI ini terus berkembang dan merawat pasien, merawat seorang yang mungkin mereka sedang mengalami sakit, itu kan butuh pengalaman, butuh seni untuk merawatnya. Nggak bisa orang cuman ketika kita sakit dikasih obatnya B selesai, tidak bisa. Kadang ada orang yang sakitnya A tapi dia butuh mungkin diajak ngobrol, butuh diajak ngomong, butuh dikonsultasi, butuh untuk didengarkan. Sekali ketika didengarkan itu orang bisa rasanya puas, rasanya senang, dan dia bisa lebih sehat tubuhnya mungkin dengan cara seperti itu ya kan. Nggak mungkin kita juga fisioterapi, contohnya kita di fisioterapi sama robot itu teman-teman, itu beda sekali. Kalau yang fisioterapi adalah seorang trainer, seorang manusia beneran yang dia bisa memotivasi orang tersebut. Nah, ini nggak bisa digantikan oleh AI. Jadi kalau mungkin teman-teman bergerak di bidang kesehatan itu sama sekali mungkin ini nggak bisa digantikan oleh yang namanya artificial intelligence itu. Oke. Yang ketiga teman-teman, yaitu pekerjaan yang di bidang
pendidikan atau pelatihan? Sudah pasti dong, seorang guru gitu ya. Eh, Ketika kita punya keterampilan atau kita sebagai pelatih, sebagai seorang guru, itu akan jauh lebih spesifik ketika kita membantu orang lain atau mungkin meningkatkan, mengembangkan kehidupan orang lain, ya kan? Kalau semisal ada robot itu ya, atau artificial intelligence itu yang akan membantu atau menggantikan tugas seorang guru, teman-teman, maka mungkin secara pelajaran, secara teoritis, secara akademis itu akan tersampaikan dengan baik, ya kan? Muridnya pasti juga akan paham gitu kan. Sekarang juga semua orang belajar lewat AI gak sih, misalnya lewat di sosial media atau apapun lah ya. Sekarang secara teknologi mereka belajar di YouTube, semua pasti belajar di situ. Tapi posisi guru pun menurut saya nggak akan tergantikan gitu ya, karena pendekatan personal itu sangat penting sekali. Nah, kuncinya adalah pendekatan personal. Ketika ada orang yang akan belajar sesuatu, ya contoh saya mungkin belajar berenang, walaupun mungkin ada robot untuk bisa mengajarkan saya berenang, teman-teman, tapi saya akan pilih guru yang manusia gitu ya, bentuknya manusia yang akan mengajarkan saya berenang gitu, karena sama-sama manusianya. Paham nggak teman-teman ya? Paham nggak teman-teman? Ketika sama-sama manusianya, kita kan bisa memotivasi orang tersebut, dan kita pun sebagai murid bisa termotivasi dengan baik, ya kan? Beda kalau misalnya kita bicara dengan lawan bicara kita adalah seorang robot, maka pendekatannya nggak bisa personal, pendekatannya hanya mungkin secara teoritis, secara akademis itu sangat bagus sekali, dan nggak jarang ya. Ini mohon maaf saya nggak akan mengintimidasi atau mungkin menggarisbawahi guru, bukan ya, tapi mungkin jangan-jangan lebih pintar artificial intelligence daripada manusia yang sebagai seorang guru ini. Tetapi ingat ya kan, hidup ini nggak cuma soal masalah kita mungkin lebih pintar atau apa gitu ya, tapi bagaimana kita bisa jadi manusia yang betul-betul manusia, teman-teman, ya kan? Kita bisa jadi manusia yang berguna untuk orang lain. Nah, itu kan butuh pendekatan personal, dan menurut saya manusia itu masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan ketika kita menjadi sosok contoh ya, teladan bagi orang lain. Nah, kayak di bidang pendidikan ini sangat penting sekali untuk kita belajar dengan sesama manusia yang lain. Oke, yang keempat teman-teman, yaitu di bidang kreativitas dan hiburan. Contoh, kalau kita mungkin mau bikin satu lagu ya kan, kita mau perform di panggung, kita mau menampilkan karya kita, contohnya kita nih sukanya nyanyi, itu kan pasti beda ya kalau pendekatannya dengan artificial intelligence, ya kan? Misalnya ada robot yang akan nyanyi, teman-teman, sekarang mungkin suaranya bagus sekali, tapi pendekatannya kan berbeda sekali dengan orang manusia yang kita dengarkan mereka ada emosinya di sana, dia nyanyinya dengan sepenuh hati, mungkin dia mengalami sesuatu ketika menuliskan lagu itu mereka kan menjiwai sekali lagunya. Nah, jadi ini ya, ada 4 pekerjaan teman-teman yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence sekalipun, dan ada, menurut saya, kesimpulan saya, ada 4 hal yang nggak bisa digantikan oleh AI ya dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama secara mental, secara spiritual, secara fisik, yang terakhir itu pasti emosional. Nah, kalau mental ini bicara tentang daya tahan, tentang semangat juang, ya kan? Robot atau AI ya udah, daya juangnya sesuai apa yang diprogram sama dia gitu ya. Kalau nggak bisa dimotivasi, teman-teman, ya kan? Yang kedua spiritual pasti ya, mereka nggak ada spiritualnya lah ya, secara jiwa mereka nggak punya jiwa mereka. Yang ketiga fisik, kita nggak mungkin juga yang latihan angkat beban tuh AI-nya gitu, atau robot angkat beban terus yang besar kita badannya, nggak bisa, harus dilatih sendiri. Kita harus diterjun di sana, kita harus latihan angkat beban supaya fisik kita bagus. Itu nggak bisa diganti sama AI, ya kan? Yang terakhir itu pasti emosional. Emosionalnya penting sekali sebagai manusia. Kita punya emosi marah, sedih, kecewa, bahagia, senang, ya kan, sukacita, itu kan nggak bisa digantikan oleh AI. Nah, 4 hal ini yang kita punya, kekuatan kita itulah bisa terus berkembang dan bisa jadi satu motivasi kita bahwa ya AI boleh lah keren ya, boleh lah untuk bisa membantu hidup manusia, tapi ada banyak hal yang nggak bisa digantikan oleh mereka, dan itulah kekuatan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini, untuk kita bisa menjadi yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik, dan jadi orang yang berguna untuk orang lain ya. Oke, jadi teman-teman, kalau suka video ini
Jangan lupa share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.